Riwayat anak Mbak yang dulu pernah kena DBD itu bukan berarti terus sudah ada sistem kekebalan terhadap virus dengue yang lain, karena virus dengue DBD itu kan penyebabnya virus dengue oleh gigitan nyamuk, memang yang bawa nyamuk. Itu ada 4 serotip, Mbak. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Lah kita nggak tahu dulu anak Mbak Didik kena virus dengue berapa. Ya, serotip yang berbeda itu tidak otomatis terjadi perlindungan. Dan bahkan ada kecenderungan ketika kena infeksi sekunder itu kena virus dengue yang kedua, bahkan terjadi kompleks imun, bahkan terjadi bisa potensi shock, bisa masuk fase kritis itu ada. Jadi sekarang gini, trombosit mendidik sekarang pada posisi sekarang ada 90.000 ini. Lebih baik tetap dalam perawatan. Dan tentunya nggak bisa dirawat di rumah. Tadi kan Mbak repot katanya punya adik kecil. Tetap harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana nanti diskusi dengan suami. Karena ini dari hasil ini kan hitungan kira-kira masuk hari ke-4, Mbak. Kalau masuk hari ke-4, sedangkan dengue itu demam berdarah itu kayak demamnya kayak pelana kuda, kira-kira 4 hari, 5 hari pertama tuh demam tinggi, bisa 39, 40 bahkan lebih. Kemudian demamnya tuh turun, tapi ketika turun itu terjadi potensi masuk fase kritis. Tiba-tiba kulit anak jadi lembab, dingin, kemudian nadinya lemah, kemudian mimisan, gusi berdarah atau ehnya hitam. Itu terjadi karena trombositopenia. Jadi trombosit turun. Trombosit itu fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi selang pembuluh darah kita ini ada pori-porinya. Jadi sel-sel darah kita, entah sel darah putih, sel darah merah maupun trombosit itu dalam bentuk cendol-cendol. Ada plasma darah. Jadi kuah cendolnya yang bening. Yang cendolnya itu kira-kira 50% ke bawah normalnya. Pada saat terjadi penurunan trombosit, pori-pori selang pembuluh darah ini melebar karena reaksi imunologis, reaksi pertahanan tubuh. Dan ketika pori-porinya membuka ini, cairan plasma yang bening itu bisa keluar dari selang pembuluh darah ini. Jadi, karena trombositnya turun tadi, Mbak, cairan plasma keluar, akhirnya tekanan di dalam selang pembuluh darah tadi menjadi turun. Itulah yang namanya shock. Nah, kalau shock, pertolongannya jangan sampai jatuh ke shock. Sebelum masuk shock namanya pre-shock, biasanya anak itu dapat infusan koloid. Ya, yang untuk mempertahankan supaya tekanan di dalam pembuluh darah itu stabil. Karena ketika masa fase kritis itu terlewati, dalam 1-2 hari terlewati, akan kembali normal lagi. Trombosit akan kembali normal lagi. Demikian juga penanda yang lain itu akan kembali normal lagi. Jadi lebih baik didik dirawat. Jangan berubah jalan atau dirawat di rumah karena akan riskan. Karena sistem pertahanan tubuh didik masih lemah. DBD itu agak riskan di usia balita sampai umur 15 tahun. Ketika usianya udah lebih dewasa kan lebih umumnya lebih bertahan, kecuali ada komorbid loh ya.